Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Praktikum Pemrograman Web dari kelas 03 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manipulasi objek. Anggota pada kelompok 7 adalah yang pertama ada Ima Latunil Khaira Afi dengan NIM 191152-2017. Yang kedua ada Rafika dengan NIM 191152-3022. Yang ketiga ada Siti Nina Azwalia Tanjung dengan NIM 191152-1014. Dan yang terakhir ada William Wahyu dengan NIM 191152-3005. Baiklah, saya William Wahyu akan mencoba menjelaskan materi dari atau pengertian dari dokumen objek model. Untuk dokumen sendiri di sini adalah dokumen DOM yang ada pada web atau halaman situs yang kita buat. Untuk objek sendiri adalah sebuah nilai atau tipe data yang ada dalam JavaScript. Untuk model sendiri, ini merupakan representasi terhadap sesuatu yang ada dalam HTML. Jadi, dokumen objek model ini adalah representasi elemen HTML yang ada di dalam dokumen untuk nantinya dijadikan sebagai objek. Untuk DOM ini sendiri, DOM diperlukan oleh JavaScript yang akan mengubah tampilan sebuah website secara dinamis. Dengan kata lain, DOM adalah cara JavaScript melihat suatu halaman HTML. Seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya, JavaScript dapat mengatur dokumen objek yang merupakan bagian dari halaman yang sedang ditampilkan. Ketika ingin memanipulasi DOM, kita bukan berarti hanya mengubah elemen yang sudah ada di dalam halaman situs, tetapi kita juga akan menambahkan ataupun mengurangi suatu elemen yang ada pada halaman situs tadi. DOM menyediakan representasi terstruktur dan berorientasi objek dari setiap elemen dan konten dalam halaman dengan metode-metode untuk menerima dan mengatur properti dari objek. Dengan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, maka semua HTML adalah elemen objek. Semua HTML elemen adalah objek pada DOM ini. DOM HTML mendefinisikan properti dari semua elemen HTML. DOM HTML mendefinisikan metode untuk mengakses semua elemen HTML. DOM HTML mendefinisikan semua event untuk semua elemen HTML. Jadi, dengan DOM HTML ini, kita dapat melakukan get, add, change, ataupun delete dari suatu atau beberapa elemen HTML. Dengan DOM HTML ini, kita akan melihat serupa tree atau font dari elemen-elemen HTML. Menggunakan bahasa JavaScript, kita dapat membaca, menulis, ataupun memanipulasi DOM ini. Kita juga dapat melihat tampilan yang berbasis objek atau bisa dibilang sebagai Object Oriented Representation. Lalu DOM ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu manipulasi elemen dan juga node. Untuk materi selanjutnya, yaitu manipulasi elemen, akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Siti Nina Azwalia Tanjung. Baiklah, selanjutnya adalah manipulasi elemen, di mana manipulasi elemen merupakan salah satu metode dari manipulasi DOM. Manipulasi elemen memiliki beberapa jenis, tetapi di sini dirangkum menjadi 4 elemen, yaitu yang pertama ada elemen inner HTML, yang kedua ada elemen style property CSS, yang ketiga ada elemen set attribute, yang terakhir ada elemen class list. Baiklah, kita masuk yang pertama. Yang pertama ada elemen inner HTML. Di sini digunakan untuk merubah isi dari sebuah teks yang sudah diseleksi. Pertama, seperti yang kita lihat, judulnya pertama ialah Hello World. Lalu kita akan membuatnya dengan menggunakan metode dokumen get element by ID, yaitu kita dengan menyeleksi judulnya. Lalu akan kita memasukkan metode dari manipulasinya, yaitu judul dan inner HTML, dan kita memasukkan judul yang akan kita ubah, yaitu di sini dengan menggunakan Wendy. Maka dapat dilihat di sini merupakan perubahannya. Lalu yang selanjutnya itu ada elemen style property CSS, di mana metode ini digunakan untuk merubah style atau CSS dari sebuah elemen dengan cara menyeleksi judulnya juga. Di sini dan menggunakan metode dokumen query selector judul dengan memasukkan metode judul.style.color. Di sini kita memasukkan warna yang akan kita pakai untuk judulnya. Lalu jangan lupa menggunakan titik semikolon. Lalu yang selanjutnya ada elemen set attribute.
elemen set atribut digunakan untuk memanipulasi atribut dari sebuah elemen, di mana kita menyeleksi dari tag name-nya. Di sini kita memasukkan H1 judul, kita set atributnya yang mana name diubah menjadi Wendy, maka dapat dilihat pada contoh yang mana name sudah diubah menjadi Wendy. Dapat kita lihat di sini kita mengubah H1. Lalu yang selanjutnya yang terakhir yaitu elemen class list. Di sini elemen ini digunakan untuk mengolah kelas, di mana dapat dilihat elemen class list juga memiliki beberapa elemen yang biasa digunakan. Yang pertama itu class list add, di mana digunakan untuk menambahkan kelas. Selanjutnya ada class list remove, digunakan untuk menghapus kelas. Lalu ada toggle. Di sini apabila elemen tidak memiliki kelas tertentu, maka toggle akan menambahkan. Dan apabila toggle sudah memiliki kelas tertentu, maka toggle akan menghilang. Yang selanjutnya ada class list item, di sini untuk mengetahui kelas tertentu pada sebuah elemen. Yang selanjutnya ada list class list contents, digunakan untuk mengecek apakah punya kelas tertentu atau tidak. Yang terakhir ada elemen class list replace, di sini digunakan untuk mengganti kelas yang ada dengan kelas yang baru. Baiklah, selanjutnya ada manipulasi node. Di sini ada metode pada manipulasi node. Yang pertama ada document.createElement, terus yang kedua ada document.createTextNode, yang ketiga ada node.appendChild, yang keempat ada node.insertBefore, yang kelima ada parentNode.removeChild, yang keenam ada parentNode.replaceChild. Nah, untuk implementasi pada document.createElement, di sini kita ada programnya dengan DOM manipulation. Di sini buat elemen baru dengan const p baru sama dengan document.createElement di sini untuk metode ini. Terus ada dokumen createTextNode. Nah, dengan TextNode ini sintaknya const text baru p baru sama dengan document.createTextNode dalam kurung paragraf baru. Terus kita akan menyimpan tulisan ke dalam paragraf. Di sini kita buat p baru .appendChild text p baru. Nih, not appendChild. Di sini berarti p baru merupakan node-nya. Terus kita akan menyimpan p baru di akhir section A. P baru berarti kita akan menyimpan node yang di akhir section A. Dengan sintak const section A sama dengan document.getElement by ID dalam kurung A. Terus section A.appendChild p baru node-nya. P baru merupakan node-nya. Nah, setelah itu ada metode node.insertBefore. Nah, kita akan melanjutkan program sebelumnya. Di sini const li baru sama dengan dokumen createElement li dalam kurung. Li baru merupakan node-nya, node baru. Terus const text li baru sama dengan document.createTextNode item baru. Nah, ini merupakan node dengan berbentuk teks dalam kurung item baru. Terus li baru .appendChild text li baru. Nah, setelah itu const ul sama dengan dokumen.query accelerator selection bul. Const li2 sama dengan ul.query accelerator li.nthchild dalam kurung 2. Setelah itu barulah dibuat ul insert before li baru li2. Berarti node-nya berarti ul, setelah itu insert before. Nih metode. Nah, setelah itu metode parentNode.removeChild. Nah, kita akan melanjutkan program sebelumnya. Di sini dari yang sebelumnya kan node insert before. Nah, setelah itu untuk metode parentNode.removeChild kita dengan sintak const link sama dengan document.getElements by tag name A. Setelah itu session A.removeChild link. Nah, untuk
untuk menghapusnya. Berarti session A ini merupakan parent node-nya. Setelah itu metode padam parent node replace child. Sama seperti sebelumnya, kita akan melanjutkan program sebelumnya. Di sini untuk metode parent node replace child berarti sintaknya const session A sama dengan dokumen .get elements by ID B, const P4 session query selector P, const H2 baru sama dengan dokumen .create element H2, const text H2 baru sama dengan dokumen .create text node dan kurung judul baru. Terus H2 baru append child text H2 baru node-nya node append child. Terus untuk parent node metode parent node replace child, di sinilah sintaknya dengan session B replace child H2 baru P4. Oke, baiklah, selanjutnya ada demo program dengan materi manipulasi objek yang akan di demo oleh Ima Latunil Khaira. Nah, selanjutnya saya akan melakukan demo dari program terkait manipulasi node kali ini. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat 2 buah file, yakni HTML dan JavaScript. Untuk HTML-nya sendiri, saya telah membuatkan HTML sederhana dengan bentuk seperti ini nantinya. Di sini ada 3 buah paragraf dan juga terdapat 3 buah list di sini nantinya. Yang ingin saya lakukan pertama di sini adalah saya akan menambahkan tulisan paragraf 4 di sini di bawah dari paragraf 3. Jadi paragraf 4 ini nantinya akan berada di akhir dari section A di sini. Nah, kalau kita gunakan cara HTML biasa, yang hanya perlu kita lakukan adalah menambahkan tag P di sini sudah tag paragraf 3. Namun berbeda halnya untuk JavaScript. Di sini kita akan melakukan beberapa hal. Jadi di sini kita perlu membuat elemen terlebih dahulu. Nah, jadi kita buat elemen terlebih dahulu. Const paragraf baru, dokumen, create elemen di sini. Dengan nama di sini kita buat namanya adalah P. Selanjutnya kita akan kita tuliskan teks yang nantinya akan berada di dalam P tersebut. Tambahkan const text P, dokumen, create text node. Di sini saya akan buat namanya paragraf 4. Paragraf 4. Nah, sampai di sini jika kita refresh website tadi maka belum ditampilkan karena kedua node ini masih belum ada hubungannya. Jadi di sini kita hanya membuatkan hanya ada di sini sebuah elemen P yang kosong dan sebuah teks. Selanjutnya barulah kita simpan teks tersebut ke dalam P tadi. Di sini kita buat P baru, and child, teks P. Jadi kita masukkan ke dalam teks P tadi. Nah, selanjutnya karena di sini kita hanya menyimpannya ke dalam teks P, maka masih belum ditampilkan ke web kita tadi. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita tampilkan ke bawah dari paragraf 3 ini dengan kita select dengan menggunakan ID. Jadi kita gunakan const
section di sini kita menggunakan section A. Dokumen, get elemen berdasarkan ID. Yang mana di sini ID-nya tadi yaitu A. Barulah kita tampilkan section A, and child, P baru. Jika kita refresh, barulah paragraf 4 tersebut muncul. Berikutnya di sini kita akan melakukan insert. Jadi kalau di paragraf 4 tadi, paragraf 4 ditampilkan di akhir letaknya, maka kali ini kita akan menampilkan list 4, namun list 4 ini akan berada di antara list 1 dan list 2. Jadi sesudah list 1 namun sebelum list 2. Nah, di sini kita menggunakan insert before nantinya. Hal yang pertama yang kita lakukan di sini, kita buatkan elemen LI terlebih dahulu. Const LI baru dokumen create element. Baik, kita beri nama LI. Selanjutnya kita tuliskan apa yang akan berada di elemen tadi. Const text LI dokumen create text node. Ini kita tambahkan namanya list 4. Nah, jika kita refresh, maka masih belum ada karena node tadi masih belum ada hubungannya sama sekali. Barulah selanjutnya kita simpan terlebih dahulu teks tersebut ke dalam elemen LI tadi. LI baru pen child ke teks LI. Selanjutnya barulah kita di sini kita akan mencari parent dari tempat yang mau disisipkan. Nah, kalau di sini bisa kita lihat di sini parentnya adalah UL. Jadi kita ambil dulu UL di sini. Kita gunakan di sini const UL. Ambil dokumennya. Selanjutnya kita akan melakukan query selector menggunakan query selector. Query selector, yakni section B. UL. Nah, selanjutnya kita akan ambil elemen sebelumnya. Jadi karena kita akan menggunakan insert before nantinya, jadi kita karena kita di sini akan menampilkan list 4 sesudah list 1 namun sebelum list 2, jadi kita perlu ambil LI 2 di sini. Kita const LI 2, kemudian UL kita panggil dari dokumen tadi, query selector LI. Nah, di sini kita gunakan berarti artinya mengambil anak kedua, yakni LI 2. Selanjutnya barulah kita insert UL tersebut. Kita insert before LI baru sebelum LI 2. Nah, maka akan ditampilkan list 4 sesudah LI 1 dan sebelum LI 2. Oke, baiklah. Sekian
presentasi kami mengenai manipulasi objek. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.